Ya, kita memulai bincang-bincang Dhamma untuk sesi malam ini. Bincang-bincang Dhamma yang diutamakan perihal pengembangan batin, meditasi. Ya, tentu di sini akan membahas hal-hal yang relatif rumit, mendalam. Oleh karena ini adalah pengetahuan khusus, pengetahuan yang standarnya adalah standar para petapa, yaitu orang yang sudah melampaui taraf hidup orang pada umumnya. Kata taraf hidup itu bukan berarti dari sisi biaya, harta yang dimiliki, tetapi jenjang batiniah yang berkaitan dengan dalam upaya orang itu mencari kebahagiaan. Ya, sudah melampaui taraf kehidupan masyarakat pada umumnya dari sisi nilai atau tingkatan kebahagiaan yang dicari. Dalam hal ini masyarakat pada umumnya ya bersenang dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat indrawi. Oleh karena kebahagiaan yang umumnya berumah tangga cari adalah sebatas pada kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat indrawi, yaitu dengan istilah kama guna. Kama artinya kesenangan, guna itu artinya di sini bukan guna manfaat, tetapi guna ikatan berupa kesenangan-kesenangan indrawi, kama guna, yang terdiri dari 5 hal, yaitu menyenangi bentuk-bentuk yang dilihat oleh mata, menyenangi suara-suara yang didengar oleh telinga, menyenangi bau-bauan yang dicium oleh hidung, menyenangi rasa-rasa yang dikecap oleh lidah, dan menyenangi pesentuh-pesentuh yang disentuh oleh tubuh. Ini adalah 5 jenis kama guna. Nah, ini pada umumnya adalah para awam itu menggeluti. Sedangkan dalam pengembangan batin, tahapan mereka yang mengarah pada nilai spiritual yang lebih tinggi sudah meninggalkan atau setidaknya sudah berusaha meninggalkannya. Tentu ini bicara dalam aspek Buddhis, dalam perihal atau dalam perbincangan tentang pengembangan batin atau meditasi ini. Oleh karenanya penjelasannya itu nanti mendalam dan cenderung untuk rumit yang jarang sekali orang pada umumnya itu dengar. Ya, selama ini tentu sudah sesekali mendengar istilah, ya, meskipun itu dalam bahasa Indonesia, satu ungkapan meskipun dalam bahasa Indonesia, tetapi untuk dicerna itu tidak mudah. Yaitu oleh karena mengandungi permaknaan yang mendalam. Dan di sini yang menjadi patokan kita dalam berlatih
bukan orang, tetapi pustaka suci. Meskipun tentu tidak akan lepas dari orang. Dikatakan di sini bukan orang, tetapi pustaka suci, meskipun yang menyampaikan pada ujungnya juga orang, punya arti yaitu kita tidak boleh semata-mata mendengar orang bicara tanpa menyelidik, tanpa mencocokkannya dengan pustaka suci. Kalaupun beliau tampak atau dikenal sudah berpengetahuan, berpengalaman ya dalam hal bermeditasi, ya juga mungkin beralasan ini pengetahuan dari praktik, bukan pengetahuan dari teori. Nah, seolah-olah dengan pernyataan ini mengangkat derajat pengetahuan dari praktek itu lebih mulia daripada pengetahuan dari teori. Ini terbalik. Pengetahuan dari teori tetap ditempatkan yang lebih tinggi dan yang paling tinggi. Baru pengetahuan yang didapat dari praktik dicocokkan dengan pengetahuan yang berasal dari teori, bersesuaian ataukah tidak. Oleh karena seseorang yang punya praktik dari zaman ke zaman, meskipun para biku sendiri dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi berikutnya, selalu saja ada mempunyai persepsi keliru, menganggap ini sebagai pencapaian, menganggap itu sebagai kebahagiaan tertinggi, mencapai ini, keberadaan ini sebagai akhir derita secara total. Nah, itu selalu saja muncul dari zaman ke zaman, sehingga para senior itu mau peduli dengan kemungkinan dan keberadaan hal seperti ini, selalu berkumpul mengadakan yang disebut dengan istilah konsili atau sanggayana, agar untuk praktik yang dilakukan oleh para biku tetap bersesuaian dengan teori. Teori itu apa? Ya ajaran Sang Buddha. Kalau kita sudah memilih pengetahuan pengalaman perorangan biku alih-alih pengetahuan dari teori, dan itu tidak lain adalah ucapan Sang Buddha, itu artinya kita lebih memilih biku tersebut daripada memilih Sang Buddha. Sehingga setiap ada biku yang berbicara diterima dengan baik, dengan penuh penghormatan, dengan penuh keyakinan. Namun demikian tetap perlu selidik, tetap perlu sinkronis, perlu mencocokkannya dengan pustaka suci. Bagaimana kami bisa mengetahui pustaka suci? Ya, itu tentu bertahap. Dalam kesempatan yang sesuai, nah bisa ada semacam acara yang mendukung dalam pemahaman orang pada beberapa sutta, ya dengan terjemahan yang bisa dipertanggungjawabkan, penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, nah untuk bisa disampaikan bahwa Sang Buddha mengajar demikian. Nah itu apabila kemudian menemukan ketidaksinkronan antara praktik dan teori, pengetahuan dari praktik dan pengetahuan dari teori, tentu yang kita pilih adalah pengetahuan dari teori.
Oleh karena itu tidak lain adalah manifestasi dari ajaran yang Sang Buddha pernah ajarkan kepada para biku. Nah, ini adalah general agreement. Termasuk ya saat ini sedang mendengar, ya jangan mentah-mentah menerimanya. Artinya siap untuk satu ketika ya mencocokkannya dengan pustaka suci. Nah, ini oleh karena yang dibahas di sini mengatasnamakan meditasi Buddhis tanpa mencantumkan embel-embel Buddhis, hanya meditasi saja, ya seseorang punya hak untuk menyampaikan latar belakang, dasar-dasar, maksud tujuan, dan cara-cara teknik-teknik bermeditasi sebagaimana yang dia inginkan, dia maui. Ada kebebasan. Bukan berarti melarang mereka, tidak. Tapi jika menggunakan istilah Buddhis, semestinya bisa konsekuen dengan apa yang Sang Buddha itu ajarkan. Sang Buddha dalam hal ini salah satunya menilik tentang seseorang yang kalaupun sudah menjalankan dharma tetapi masih lengah. Kata lengah ini artinya tidak waspada, tidak waspada. Lengahnya di mana? Lengahnya karena masih senang mengetahui segala sesuatunya itu dari sisi indahnya. Sebagaimana yang banyak ditemui di ajaran Sang Buddha tentang sisi celah seseorang yang melihat segala sesuatu dari sisi indah, dan sisi manfaat seseorang melihat segala sesuatunya dari sisi tidak indah, yang kalau dalam bahasa Pali tidak itu nak, atau kalau digabung menjadi a, ya, dan subha, indah. Tidak indah artinya asubha. Tentang mengapa Sang Buddha memberikan sisi negatif atau menjelaskan sisi negatif atas seseorang yang melihat segala sesuatu dari sisi yang indah, mestinya sudah pernah disampaikan, ya? Sudah belum pada kesempatan yang lampau? Geleng kepala itu memang belum atau tidak ingat? Ya, ambil satu petikan sabda Sang Buddha yang terdapat dalam Dhammapada misalnya. Subhanupasing viharantang indriyesu asangutang bhojanambi amattanyung kusitang hinawiriyang tangwe pasakati maro wato rukang watu balang. Agak panjang. Ini satu syair yang terdiri dari 6 baris. Artinya marah akan menghempaskan seseorang
yang melihat segala sesuatunya dari sisi indah, tidak menutup keenam inderanya, tidak mengerti ukuran dalam hal makan, malas, kendor semangat, bagaikan angin yang menghempas pohon rapuh. Nah, ini terjemahannya. Satu persatu kita kupas. Tentang seseorang dulu, tidak bahas tentang marah oleh karena penjelasan tentang marah itu juga panjang lebar, tidak kalah panjang lebarnya. Subhanupasing, yaitu melihat dari sisi tidak indah, melihat dari sisi indah. Sesungguhnya segala sesuatu jika secara bijaksananya dilihat, maka tidak tampak indah itu. Dan semakin jelas kelihatan indah apabila dilihat dari kejauhan. Namun demikian, orang bijaksana setelah memahami keberadaan sesuatu itu secara sebenarnya, baik melihat secara dekat maupun secara jauh, tetap punya pemahaman, tetap punya pengertian sebagai yang tidak indah. Bulan indah, ya, apalagi ada awan-awannya sedikit, terlihat dari jauh kelihatan indah. Lautan, pantai indah, perbukitan indah, persawahan indah, kota-kota indah. Betulkah indah? Apabila dilihat dari dekat, betul-betul dekat. Apalagi kota. Tapi dari kejauhan gemerlapan cahaya, warna-warni dan hiruk-pikuk suara itu membuai orang dungu untuk melekati, untuk menyenanginya. Demikian pula perbukitan. Ya, kalau dari jauh tampak indah, begitu didekati bagaimana perbukitan itu? Ya, sesuatu yang mengerikan. Tampak indah dari jauh, tampak dari dekat, ya menjadi pudar keindahannya. Hanya karena memang kita manusia itu punya namanya pikiran, yang kalau dalam bahasa Palinya itu adalah citta. Citta itu artinya pemikir. Cipta yaitu yang memikirkan, yang membentuk buruk, membentuk baik. Cipta ini, sehingga kata citta yang dalam bahasa Sanskerta adalah cipta, disadap ke dalam bahasa Indonesia cipta itu. Nah, artinya menjadi ya membentuk atau membuat, mencipta. Sesungguhnya cipta sendiri artinya adalah pikiran ini. Satu sisi yang lain, kata disebut citta itu karena punya keberadaan yang glamor, keberadaan yang
spektakuler. Mengapa? Oh, luar biasa yang namanya pikiran ini, betul ya? Kita yang merasa memiliki pikiran saja belum tentu memahami keberadaan pikiran itu. Sesungguhnya punya kemampuan sampai seberapa dan sebagainya. Kita ya meskipun punya yang bermimpi itu kan pikiran, tapi kita bisa tidak ya menelaah mengapa pikiran itu sampai muncul mimpi, sampai memunculkan mimpi. Itu aja juga sudah tidak mampu, sulit ya. Ini karena ya keberadaan pikiran ya memang glamor, spektakuler, tak terduga, tak terhingga. Oleh pada umumnya awam. Ini kehilangan arah bicara lagi. Sampai dari mana ya tadi? Membahas tentang cita. Membahas tentang melihat dari jauh. Oh, terima kasih. Ya, kok sampai ke cita sini ya? Oh, terima kasih. Ya. Ya, karena keberadaan pikiran yang sedemikian detail, ya banyak hal yang sesungguhnya ya begitu-begitu saja. Tetapi karena banyak sisi yang pikiran itu bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang, karena ini buatan Itali, karena ini buatan Perancis, karena ini buatan ya negara-negara yang dikatakan negara maju, bukan buatan Tangerang. Itu adalah konsep, itu adalah sisi, menjadi punya nilai tambah. Ini adalah manusia yang punya kesepakatan, punya pemahaman yang benar menurut ya mereka yang bersepakat. Apalagi kalau ada mereknya ini, ada mereknya itu, mempunyai nilai tambah, menjadi tampak wah. Itu atribut, dan itu adalah permainan dari apa? Pikiran ini, karena punya banyak bahan sebagai sudut pandang dalam melihat sesuatu. Nah, hal-hal itu sesungguhnya apabila diselidik secara bijaksananya, yang namanya indah itu menjadi kabur, menjadi tidak ada. Gambar misalnya menjadi tampak indah kalau dari kejauhan. Tetapi kalau kita menggunakan kaca pembesar, nah, magnifier, melihat gitu, apa jadinya gambar itu? Tampak indah tidak? Tidak ada indahnya. Tidak perlu magnifier, hanya melihat dari dekat saja sudah kelihatan tidak indahnya, yaitu pudar. Kesan indahnya itu pudar. Ini indah itu sebetulnya adalah tipuan. Pada kenyataannya tidak ada keindahan.
Dan banyak, jangankan yang seperti gambar atau lukisan yang setelah dikenali ternyata tidak ada sisi indahnya. Walaupun gambar ini kalaupun dilihat dari sisi yang paling dekat, tampak sisi menjijikkannya tidak tampak ya. Ya, ini apalagi orang tidak mengerti keliru sebagai yang indah. Untuk banyak kasus, banyak konteks, banyak objek yang orang itu mengerti dan yang sesuatu itu sesungguhnya pada kenyataannya adalah hal yang menjijikkan sekalipun, bisa dipahami keliru sebagai yang indah. Sesuatu yang sesungguhnya kotor dipahami sebagai yang bersih. Kesalahpahaman ini sesungguhnya tidak masalah. Sesungguhnya andai dengan salah memahami ini, dampak dari salah memahami ini tidak mendatangkan sisi negatif bagi si penglihat secara keliru ini. Hanya karena dampak dari melihat keliru ini punya dampak yang negatif pada pihak yang melihat. Begitu. Dampak negatifnya apa? Melihat satu hal yang menjadi contoh yang sesungguhnya adalah menjijikkan, tapi dimengerti sebagai yang indah. Yang sebetulnya kotor dimengerti sebagai yang bersih. Bisa memberi contoh? Apa kira-kira? Ya, itu yang standar. Apalah yang lebih ringan begitu? Kalau tubuh manusia itu sudah penjelas apa? Ya. Ya, misalnya ya tas kulit lah. Tas kulit. Ya. Tas kulit asli ya. Itu kulit sapi, kulit lembu atau kulit buaya atau kulit apapun. Kalau sudah berupa tas, tidak tampak sisi menjijikkannya, tidak tampak sisi kotornya. Tapi terbayang enggak yang namanya kulit ini? Jangankan kulit binatang, kulit manusia saja, kalau orang dengan pemikiran yang normal akan melihat sebagai yang menjijikkan, sebagai yang kotor. Nah, begitu. Tapi setelah itu dikemas sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa, kulit binatang ini ya bukan hanya tampak tidak menjijikkan saja, tetapi mau ya mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan, bahkan rebutan. Ini mungkin tidak begitu mengena ya, oleh karena memang yang paling mengena adalah tubuh manusia ini yang dijadikan contoh. Makanan yang di atas meja kita makan, kita mengertinya sebagai makanan kotor atau makanan bersih? Bersih. Makan punya makan, selesai makan kita sikat gigi. Selesai sikat gigi, terasa masih ada yang nyangkut.
kopek-kopek dengan jari, kena. Tapi merasa masih ada yang nyangkut, sehingga serpihan ini diletakkan, ditempelkan di tubuh sendiri juga, dilekatkan di tubuh, di tangan sini. Tidak perlu menunggu orang lain melihat kejadian itu, bahwa itu adalah hal menjijikkan. Diri sendiri melihat, aduh, ya, makanannya bersih yang dimakan. Terus mulut juga baru saja dibersihkan. Bukan hanya sisa makanan ini yang tampak kotor. Saat kopek-kopek itu, korek-korek itu tidak sedap untuk dilihat. Apa masalahnya dengan tubuh ini sesungguhnya? Apapun, makanan itu akan tetap menjadi bersih sebelum tersentuh oleh tubuh. Begitu tersentuh oleh tubuh, langsung tampak menjadi kotor. Tidak usah melewati perut kemudian keluar lagi, tidak usah. Maksudnya keluar esok harinya. Di saat yang sama masuk kemudian dikeluarkan lagi, tidak usah tunggu orang lain ditanya mau tidak, diri sendiri pun enggan. Melihat tidak sisi bersih kotor, menjijikkan atau tidaknya kondisi tubuh ini. Ini adalah kebenaran, kenyataan. Setiap orang bisa berpikir dan merasakan, mengalaminya. Nah, sehingga jika seseorang mengerti keliru, kemudian menganggap sebagai yang bersih, menganggap sebagai yang indah, dampak dari menganggap sebagai yang indah, sebagai yang bersih adalah melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Betul tidak? Karena melihatnya dari sisi yang indah, dari sisi yang bersih, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena punya persepsi sebagai yang menyenangkan, kira-kira akan membenci, akan iritasi, atau akan menyenangi, melekati. Akan menyenangi, akan melekati. Dan karena menyenangi, memungkinkan tidak untuk berlanjut mengingini. Di sini, mengingini itu didasari oleh nafsu ragawi atau raga, atau nama lainnya adalah loba, kotoran batin, mendatangkan rasa panas. Bagaimana perasaan seseorang saat belum ada keinginan dan setelah ada keinginan mengganjal di dalam batinnya? Perasaannya masih bisa sama tidak? Tidak bisa sama sudah. Rasa panas sudah mulai bereaksi. Apalagi yang diinginkan itu adalah barang milik orang lain atau orang milik orang lain. Mau secara paksa mengambilnya, lebih panas lagi. Ini dampak dari mengingini. Dan mengingini ini bisa muncul karena melihat keliru. Kalau melihat benar, tidak perlu ada muncul mengingini. Ini arti penting dari punya pengertian atau pandangan benar, yaitu keberadaan amoha.
tidak ada ketersesatan atau wija pengetahuan atau panya kebijaksanaan. Bagaimana dengan yang sesuatu yang diingini ini? Apabila pihak yang mengingini ini mendapatkan yang dicari, ya akan bahagia. Tetapi bahagianya di sini tetap bahagia yang disertai dengan rasa panas, bukan bahagia dalam arti damai tenang. Dan sebagaimana yang tadi siang disampaikan, bukan melulu dengan rasa panas kebahagiaan itu dirasakan, disertai juga dengan kecemasan dan bom, yaitu bom waktu kekecewaan. Ini kalau mendapatkan. Sebaliknya kalau tidak mendapatkan, yang muncul adalah kekesalan, kekecewaan, ketidakpuasan, meronta. Itu dalam bahasa dharma disebut dengan istilah dosa atau kebencian atau byapada. Bagaimana setelah byapada atau dosa, kebencian, kemarahan, kekesalan, kejengkelan muncul dalam hati, masih bisa terjaga ketenangan hati ini? Tidak bisa. Dan beranjak dari melihat keliru, banyak sekali huru-hara, percekcokan, pertengkaran, perkelahian, peperangan, tindakan-tindakan buruk baik lewat ucapan maupun tindakan jasmaniah satu sama lain tidak pernah berhenti sepanjang zaman. Inikah yang disebut manusia bahagia? Dan dampak dari melakukan keburukan itu didasari oleh pandangan keliru dari awalnya, yang tentu akibatnya bukan kebahagiaan tapi kesengsaraan akibat dari perbuatan buruk. Nah, ini adalah arti penting dalam seseorang memiliki pandangan benar, yaitu apa? Melihat dari sisi tidak indah. Kalau orang masih melihat dari sisi indah, dikatakan marah akan menghempas dia, akan menghempaskan dia. Apa marah itu? Nah, nanti ada penjelasannya. Indriyesu asangutang, yang tidak tertutup indranya. Indra di sini maksudnya adalah keenam jenis indra dalam agama Buddha, ya, dikenal beberapa kelompok indra. Indra ada yang berjumlah 5, sebagaimana tadi telah disampaikan, ya, penglihat, pendengar, pencium, pengrasa, penyentuh. Dan satu lagi, kalau indra dalam jenis yang lain itu ada 6. 5 itu ditambah indra batiniyah. Oleh karena misalnya semalam, ya, ada orang datang, hari ini mengingat. Saat hari ini mengingat kejadian semalam, mata melihat orang itu? Tidak.
Apa yang mengetahui? Pikiran, dan itu adalah indera. Jadi pengertian indera keenam dalam agama Buddha itu jangan dimengerti semacam sixth sense untuk pengertian yang ada di film bule. Itu adalah indera yang nyata biasa. Pikiran yang mengetahui objek-objek batiniah. Indera juga satu golongan lagi, lengkapnya itu adalah 22 jenis indera. Nah, ini maksud dari tidak menutup indera itu adalah indera dalam arti 6 indera itu. Panca indera ditambah indera pikiran, indera batiniah. Maksud menutup di sini bukan menutup mata, menutup telinga dengan disumpeling dengan kapas. Bagaimana menutup indera tubuh penyentuh? Tidak bisa. Mau menutup telinga bagaimana? Terhindar dari suara? Tidak gampang. Menutup hidung lebih bahaya lagi. Menutup di sini adalah satu istilah, sifat, punya konteks sendiri, yaitu menutup hal buruk yang memungkinkan akan bareng masuk bersamaan dengan objek yang diketahui itu. Yaitu salah satunya adalah menganggap sebagai yang indah dan menganggap sebagai yang menjengkelkan, sebagai yang menyenangkan dan yang menjengkelkan. Ini adalah contoh utamanya bagaimana agar ditutup objek masuk sebatas objek masuk tanpa harus didomplengi dengan hal-hal buruk. Hal-hal buruk, nah itu kalau secara rinci ada berapa? Ada 16. Meskipun tentu itu adalah gambaran secara umum. Kalau mau dirinci lebih banyak bisa juga. Itu dalam peristilahan upakilesa 16 itu. Tetapi hal buruk yang Sang Buddha sebut selain dari 16 ini masih banyak. Misalnya ahiri, anotapa, ya, dusila, ya, itu keburukan-keburukan. Kusita, nah tadi itu disebutkan. Nah, menutup keenam pintu indera itu artinya tidak mengizinkan objek diketahui oleh indera itu dengan ada selipan, ada domplengan kotoran batin. Ini namanya menutup indera. Tentu ini ada caranya. Bagaimana menutupnya? Nah, menutupnya adalah dengan meneliti keberadaan objek yang diketahui. Tidak melihatnya sebagai bentuk, sebagai konsep yang sebagaimana awam itu mengerti. Sehingga ya, jika melihat begitu, melihat orang tidak semestinya melihatnya sebagai orang. Saat melihat kopi, tidak semestinya melihatnya sebagai kopi. Saat melihat bukit, tidak semestinya melihat sebagai bukit. Dan ini sifatnya sangat filosofis dan sangat mendalam, perlu ada penjelasan tambahan. Yang disebut dengan nimitta gahi, orang yang melihat sebagai dalam bentuk gambaran atau konsep. Ini nantinya akan punya kecenderungan diikuti oleh kotoran batin.
karena ada konsep ini orang, karena ada konsep ini adalah wanita, karena ada konsep ini adalah kurus, karena konsep ini adalah permisi permisi menggunakan istilah ya molek ya, karena ada persepsi bahwa ini adalah usia muda. Ini semua adalah gambaran-gambaran yang muncul, persepsi-persepsi atau konsep-konsep yang muncul, dan itu bukan kebenaran secara hakiki. Itu hanya kesepakatan antar manusia. Ini namanya molek, ini namanya wanita, ini namanya muda, ini namanya apa? Ini namanya. Nah, kalau dalam pelatihan itu harus melihatnya seperti sebagaimana sebutan animita gahi, tidak memegangnya sebagai yang ada gambaran, sebagai yang gambaran, sebagai bentuknya itu dalam konsep yang kebenaran awam itu pegang. Selain itu secara rinciannya ya, selain animita gahi juga nanubyanjana gahi, tidak memegang ya sesuatu secara bagian-bagian yang lebih detail. Nah, sebagai yang ini, yang itu, yang apa, yang menjadi konsep, sehingga dengan adanya konsep itu nanti akan memungkinkan muncul pandangan-pandangan keliru, yaitu menganggap sebagai yang indah, menganggap sebagai yang sempurna dalam arti tidak ada cacat, menganggap sebagai yang kekal, menganggap sebagai yang ada diri, ada inti. Dan ini semuanya adalah pandangan keliru, nama lain dari ketersesatan, moha. Ini adalah untuk indriyesu asang betang. Satu lagi, bojenami amat tanyung, tidak mengerti ukuran dalam hal makan. Satu hari sesungguhnya untuk tubuh 1 atau 2 kali cukup. Tubuh itu bisa berlangsung. Tetapi karena seseorang tidak ada pengendalian dalam hal makan, makan bukan 1 kali, 2 kali, tetapi 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. 4 kali ditambah saper, belum lagi camilan jadi 5. Maka tidak ada ukuran, karena terlalu terobsesi dengan makan. Ya makan, apalagi kalau diberitahu, oh ini babi guling Bangka. Pernah dengar ya? Dikirim dari Bangka sana ke Medan. Ini apalagi begitu. Saat ketemu, tunggu apa lagi? Iya. Dengan terobsesi pada makanan ini, seseorang akan tidak mendapatkan perkembangan dalam pelatihan spiritual. Kusitang hina wiriyang, kusitang malas hina wirya, kendor semangat, dua-duanya sama. Semuanya perlu yang namanya semangat untuk mencapai satu tujuan. Apapun, melakukan kebaikan, berharap yang mulia maupun berharap yang nista,
dan harus ada semangat, harus ada upaya. Mau mencuri juga harus ada upaya. Tanpa ada upaya tidak mungkin bisa diambil. Dalam mencari penghidupan juga harus ada upaya. Dalam praktek dharma mendapatkan buah-buah berupa kebahagiaan mendalam, tentu dibutuhkan upaya, punya semangat. Dengan semangat yang kendor, ini menjadi kesempatan bagi si Mara ini untuk menghempas dia. Nah, dalam apa ya? Dalam wilayahnya. Wilayahnya Mara itu sampai di mana? Mulai dari neraka sampai alam Brahma yang paling tinggi. Itu wilayah Mara. Arealnya luas sekali. Nah, orang yang sebagaimana diuraikan punya ciri sedemikian rupa, melihat dari sisi yang indah, tidak menutup keenam pintu indera, tidak tahu ukuran dalam hal makan, malas, kendor semangat. Orang sedemikian rupa akan dihempas oleh Mara bagaikan angin yang menghempas pohon rapuh. Gampang saja. Apa itu Mara? Setelah dikompilasi Mara itu oleh Atthakathacarya, yaitu di pustaka Atthakatha, itu dipilah menjadi 5. Ya, sejauh ini yang saya ketahui, yang saya baca di Atthakatha, ya saya tidak yakin jika kelima jenis ini itu juga disebutkan di bagian Tipitakalnya. Ya, semestinya hanya ada di Atthakatha. Mara ini ada 5 jenis. Satu adalah Majjumara, artinya Mara berupa kematian, raja kematian, Majju. 2, Kilesamara, Mara berupa pemotor batin. Yang ketiga, Abhisangkhara Mara, Mara berupa pembentuk-pembentuk utama. Yang keempat, Khandhamara, Mara berupa gugusan-gugusan. Yang dimaksud gugusan di sini tidak lain adalah tubuh dan batin. Ini gugusan, dan segala yang lainnya disebut Mara juga, yang bukan tubuh dan batin. Entah itu kantor, entah itu coffee shop, entah itu apapun, semuanya itu dalam posisi sebagai Mara. Tubuh ini juga Mara, batin pun Mara. Dan satu lagi adalah Dewa Puttamara, Mara berupa sosok person, yaitu disebut Dewa Mara. Perlu dijelaskan lebih rinci ya? Ya. Membosankan tidak ini? Enggak ya. Majjumara, Majju artinya raja kematian. Ini sebatas sebagai personifikasi dari kematian itu sendiri.
dari akar kata mar juga, mar sama juga dengan mara yang akar katanya mar juga. Mertiu, mertiu, nah, kalau dalam Sanskerta mertiu yaitu si pembunuh yang membuat mati namanya mertiu, dipersonifikasikan sebagai sosok dewa. Sesungguhnya terlepas dari dewa itu ada sungguhan dewa kematian atau tidak, kematian tetap terjadi. Entah itu campur tangan dewa itu atau tidak, kematian terjadi untuk setiap kehidupan makhluk hidup. Dan ini karena harus ada maju raja kematian inilah, karena ada raja kematian inilah, makhluk hidup siapapun apapun tidak bisa dengan semau hati mau hidup lagi sekian lama, mau hidup sekian lama lagi, karena ada maju sang raja kematian ini. Kalau di Pabato Pemagata ya sering kita baca dalam Awamanggala, yatha bisela wipula nabang aha cepabata. Apalagi? Apa? Samanta anupariye yung nipo tenta jatutisa ewang jeraja maju jak maju ewang jara jak maju jak, demikian pula maju, demikian pula jara, raja ketuaan, raja kelapukan atau ketuaan atau kelapukan itu sendiri, dan maju raja kematian atau kematian itu sendiri. Bagaikan gunung cadas yang tinggi menjulang angkasa. Kata cadas, cadas itu bukan batu biasa, sela. Ya, istilah yang digunakan adalah sela. Kata gunung ini ada dua, banyak sebetulnya, ya banyak. Yang setidaknya bisa dibedakan antara sela dan pabata. Pabata ini gunung tapi tidak harus dari batu cadas, dari tanah, dari mungkin dari gamping, gunung kapur gitu, gunung juga. Tapi yang sela ini, khusus sela ini gunung tapi betul-betul cadas, dari batu cadas yang sangat keras. Ini tinggi menjulang angkasa. Kemudian gunung ini menggelinding berkeliling ke seluruh penjuru, di keempat penjuru, menggilas yang dihadapinya. Kira-kira apa yang memungkinkan bisa lolos dari gencetannya? Setelah digencet tidak gepeng. Demikian pula ketuaan dan kematian. Nah, maju disebutkan menggilas semua makhluk, tidak peduli dia itu raja, tidak peduli dia itu dukun, ya, Brahmana, raja Brahmana, atau kalangan bawah, kalangan jelata. Tidak bisa dengan suapan harta. Aku punya sekian M loh, kasih aku ya 3 tahun lagi, 3 tahun saja. Soalnya hitung-hitung dalam 1 tahun aku bisa hasilkan 5 M. tambah 3 M, tambah 3 tahun, 3 tahun, hitung-hitung tuh ini cuan. Nah, dapatnya dalam 3 tahun itu 5 M, suapnya hanya 3 M saja. Suapnya berapa?
Ya, 3M. 3M untuk 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun bisa dapat 5M. Untung hitung-hitung. Cepet ya orang Medan ya. Boleh tawar-menawar seperti itu dengan sesama pedagang. Tetapi dengan si raja kematian ini tidak ada. Tidak bisa. Mau menggunakan pasukan perang dengan bom nuklir sekalipun diancam, mengancam marah, mengancam maju raja kematian ini dengan bom nuklir, tidak bisa, tidak bisa diancam. Atau pergi ke ahli nujum, pergi ke dukun, pergi ke datuk, pergi ke tangki, atau pergi ke orang pintar namanya, tolong cari raja, cari jampi-jampi, cari mantra dengan cara apapun untuk bisa membuat si maju ini mengurungkan niatnya mencabut nyawa saya. Tidak ada nujum apapun yang manjur untuk hal ini. Tidak ada cara apa. Ini namanya kematian. Sehingga karena tidak bisa tidak namanya kematian. Kematian ini sehingga memutus orang yang punya keinginan ini belum tercapai, terputus. Orang yang sudah mencapai keinginannya belum lama menikmati, terputus. Mau buat baik, terputus. Pengennya mencapai nibbana belum mencapai, terputus oleh maju raja kematian ini. Karena sebagai pemutus sehingga disebut dengan si Mara, yaitu pembunuh. Mara artinya pembunuh, bukan penggoda. Ya, sering kita mendengar ya, Mara itu penggoda. Kalau menggoda itu ecek-ecek, hanya goda. Misalnya menggunakan jari dicolek-colek, namanya menggoda. Marah ini bukan sekedar menggoda, tapi namanya pembunuh, betul-betul menghabisi. Nah, ini adalah makna kata marah dalam arti kematian. Istilah lain selain maju di sini, kata kematian juga ada istilah yang lain dalam bahasa kuno, yaitu kala. Pernah mendengar kata Betara Kala? Ya, Dewa Kala. Ya. Nah, itu dianggap atau dipersonifikasikan sebagai dewa. Kala tidak lain adalah waktu. Kenapa disebut waktu? Karena selalu membunuh. Ya. Kenapa disebut waktu? Karena selalu membunuh. Tentu makna kata waktu bukan artinya membunuh. Ini kan sudah diterjemahkan. Waktu itu terjemahan dari kata kala. Ya. Atau istilah lain selain kala juga artinya misalnya adalah waya, ya. Istilahnya waya, V-A-Y-A, vaya. Vaya itu artinya adalah waktu atau umur, ya. Vaya kemudian dari va itu berubah menjadi ba, menjadi baya. Baya itu artinya
usia. Betul ya bahasa Indonesia? Siapa setuju? Ya, satu baya artinya satu usia, satu umur. Setengah baya ya setengah umur. Nah, namanya baya itu ya usia. Tapi kata waya atau baya ini sendiri artinya adalah padam. Upada waya damino upajitwa nirojanti tesang bupasamo suku ya. Pangsukula. Upada waya artinya padam. Sebetulnya waktu itu sendiri atau usia itu sendiri arti sesungguhnya adalah kepadaman. Selalu mengalami kepadaman. Itu arti kata kala, mengalami kepadaman. Sesungguhnya, nah ya seperti misalnya di pintu masuk tempat yang sakral ya atau apa begitulah. Nah, diberi yang namanya kala ya, yang besar. Jadi yang setiap di apa namanya bibir pintu, apa namanya itu? Bibir pintu itu. Nah, bingkai pintu ya. Terutama yang bagian atasnya. Nah, pas pintunya itu, yang daun pintunya sudah dibuka, begitu dimasuki itu tidak lain diibaratkan sebagai mulut kala. Itu upaya untuk mengingatkan siapapun yang melewati itu bahwa yang namanya waktu itu menelan siapapun. Dan demikian si kala ini setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap momen waktu selalu memakan makhluk hidup. Selain juga memakan dirinya sendiri, yang namanya kala ini. Demikian keberadaan makhluk hidup selalu dimakan oleh kala, selalu dimakan oleh kematian. Terus mengarah. Ya secara kesepakatan memang hari ini belum mati, besok mungkin belum mati, matinya nanti kalau sudah tidak bernafas. Tetapi secara dharma, kematian itu sesungguhnya ada pada setiap momen waktu. Dalam duduk di sini yang tampaknya baru sebentar, 40 menit atau 1 jam, sesungguhnya sudah mengalami sekian ribu juta kali kematian. Kematian itu adalah tidak lain adalah peran dari yang namanya kala itu sendiri. Peran kala inilah yang terus mencengkeram makhluk hidup. Kepadaman. Nah, ini adalah tentang maju mara yang artinya kematian. Mara berupa kematian. Saya akan menjelaskan yang tadi diurutkan nomor 4, akan saya jelaskan di nomor 2 ini berikutnya, yaitu khandha mara. Khandha itu artinya adalah tubuh dan batin. Tubuh. Kenapa tubuh disebut mara? Sebagai pengganjal, sebagai pembunuh, sebagai penghambat, sebagai penutup hal yang ya mestinya itu bisa lancar. Jika satu sosok makhluk hidup bisa ada, sadar menjadi ada, dengan tidak harus ada tubuh,
padanya, kira-kira akan memilih mana makhluk yang ada tubuh, yang harus ada tubuh baru hidup, ataukah yang tidak ada tubuh tapi hidup? Bagaimana risiko kalau punya tubuh? Tiap hari harus bersih-bersih. Ya, jangan malas, jangan lupa bersih-bersih tubuh. Ya, itu konsekuensi punya tubuh. Harus dibuat gerak supaya tidak kaku. Harus diberi asupan makanan, minuman. Dan dalam rangka mengurus tubuh ini, banyak orang banyak orang melewati kesengsaraan, penderitaan karena keberadaan tubuh. Harus mengurus tubuh. Bagaimana bisa dikasih makan kalau tidak kerja? Harus bekerja. Kalau bisa pilih hidup tanpa kerja dan hidup harus kerja, pilih mana? Nah, mengapa harus kerja? Karena butuh makan. Mengapa harus makan? Karena ada tubuh. Tubuh ini marah. Batin kok disebut marah? Batin ini tidak lain adalah 4 hal, yaitu wedana, sanya, sankhara, winyana. Kalau dalam bahasa Indonesia, versi terjemahan pribadi saya adalah pengenyam untuk wedana, pengenal untuk sanya atau pengerti, pembentuk untuk sankhara, dan pengetahu untuk winyana. Keempat ini digabung menjadi yang namanya batin. Tidak perlu dirinci, dijelaskan keseluruhannya, cukup saya ambil yang paling awal, yaitu wedana, pengenyam, yang kita biasa menerjemahkannya itu adalah perasaan. Sebagaimana yang juga tadi siang disampaikan, bagaimana dengan perasaan itu? Mulai dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang diurus adalah tentang perasaan. Bagaimana lari dari perasaan yang tidak menyenangkan dan mengejar hal-hal yang menyenangkan perasaan. Dan ini setiap hari. Sudah diberi usia sampai 80 tahun juga rasanya masih kurang. Karena apa? Masih pengen lari dari perasaan tidak menyenangkan dan masih ingin mengejar perasaan yang menyenangkan. Senang dengan diombang-ambing oleh perasaan sedemikian rupa. Nah, ini adalah kenyataan kehidupan keseharian berkaitan dengan adanya perasaan ini menjadi sibuk. Kalau tidak ada perasaan, tidak perlu merasakan menyenangkan, menyakitkan, tidak perlu menyenangi, membenci. Kira-kira perlu tidak sibuk dengan hal-hal seperti ini? Tidak perlu sibuk. Bagaimana hidup yang tidak perlu sibuk, tidak perlu terumbang-ambing, dan gara-gara perasaan ini kemudian ratap tangis, peluh, darah, segalanya keluar. Upaya dalam lari dari yang tidak menyenangkan dan mengejar yang menyenangkan. Sampai keburukan dilakukan gara-gara lari dari yang tidak menyenangkan, mengejar apa yang menyenangkan. Keberadaan wedana, perasaan sedemikian rupa memberikan dampak.
satu di antara empat ini sedemikian rupa. Contoh saja, tidak usah dirinci satu persatu. Sehingga batin pun, keberadaan batin sesungguhnya adalah marah. Adanya batin ini sehingga makhluk hidup menjadi harus disibukkan. Bukan hanya sibuk biasa, tetapi sibuknya sering dengan ratap tangis, sering dengan mempertaruhkan nyawa. Sehingga tubuh dan batin, rupa dan nama atau nama rupa, pancakanta, ini pun dalam kategori mara. Si penghancur, si pembunuh, si pengrusak. Sudah ada dua, masih ada tiga. Berlanjut pada kilesa mara. Kilesa artinya pengotor, suatu keberadaan yang mengotori. Keberadaan itu disebut sebagai pengotor. Yang dikotori apa dalam hal ini? Yang dikotori adalah batin. Dikotori oleh apa? Dikotori juga oleh pengotor batin atau kotoran batin. Kita sering menggunakan istilah kekotoran batin, begitu ya? Ya, lain kali enggak usah pakai kekotoran batin. Ya, kalau mau bakunya pakai istilah pengotor batin. Atau kalau bahasa yang tidak resmi, kotoran batin, ya silakan, masih lebih baik. Oleh karena ketiganya punya makna yang berbeda. Dan kalau menggunakan istilah kekotoran batin, itu istilah yang keliru. Pengotor batin. Pengotor batin itu berupa apa? Intinya ada tiga. Loba, dosa, moha. Atau boleh 16 itu upakilesa, boleh saja. Namanya pengotor. Apapun yang dimasuki oleh pengotor, sesuatu itu menjadi kotor atau bersih? Menjadi kotor. Sesuatu yang bersih menyentuh sesuatu yang kotor menjadi bersih apa kotor? Tetap kotor. Tetapi yang bersih yang menyentuh nggak adil nih. Kotor menyentuh bersih, yang disentuh jadi kotor. Bersih menyentuh sesuatu yang kotor, nggak fair. Tapi itu adalah kenyataannya. Jangankan bersih menyentuh kotor, bersih menyentuh bersih saja, hasilnya, ikhwalnya itu menjadi kotor. Betul ya? Sebagaimana sering dicontohkan, makanan yang bersih yang sedang dimakan jatuh menimpa pakaian yang sedang dipakai. Pakaiannya pakaian kotor apa bersih yang dipakai? Bersih. Makanan bersih menimpa pakaian bersih. Baik pakaiannya maupun makanannya adalah kotor jadinya. Ini keistimewaan kotor. Kotor punya sifat menyentuh apapun yang lain, membuatnya menjadi kotor. Termasuk esensinya, luar dalamnya adalah kotor. Kira-kira menyenangkan tidak sesuatu yang kotor ini? Tidak menyenangkan. Membahayakan atau mendatangkan manfaat? Terang benderang atau kedap? Terang benderang, transparan atau kedap? Kalau ada kotoran, kedap, tidak tembus pandang. Kalau tidak tembus pandang, digunakan untuk melihat, jelas tidak. Menjadi muncul ilusif,
menjadi muncul delusif, menjadi muncul deception. Apa deception itu bahasa Indonesianya? Apa? Tipuan. Ini gara-gara yang namanya kotoran batin ini, sehingga saat tidak muncul kotoran batin, malam-malam ada orang yang menjemur terasi, tetangganya ya mengumpat-umpat, tidak tahu diri, malam-malam ya, malam jam 10 ya, oh sudah selesai semuanya. Tetapi esok harinya sudah jam 10, sudah jam 11, sarapan belum datang. Tidak terlihat ada sarapan, ditunggu-tunggu. Tiba-tiba ada bau terasi yang sedang dibakar. Aduh, tolong deh, cepet-cepet deh datang. Terasinya itu, belacannya. Karena apa? Didasari oleh nafsu sudah. Menjadi muncul. Ini kalau seseorang dikuasai oleh kilesa, salah satunya adalah nafsu ragawi, nafsu indrawi ini, menjadi apa? Menjadi menyenangi karena ada kilesa, kotoran batin. Tidak melihat, ya setelah diberitahu terasi ini loh dari bahan begini begitu, apa Anda mau dengar? Cara buatnya juga demikian, tidak mau dengar. Tidak boleh ngomong. Pergi. Karena apa? Dikuasai oleh kotoran batin. Dan kotoran batin ini selain membuat batin menjadi keruh, membuat batin menjadi tidak tembus pandang, dalam arti tidak bisa digunakan untuk melihat sesuatu secara sebenarnya, secara sejelasnya. Batin yang dikuasai oleh kotoran batin ini mendapati efek, mendapati dampak berupa apa? Berupa demam. Batinnya jadi demam karena ada kotoran. Saat tidak ada kebencian, batin nyaman, lega. Saat tidak ada keserakahan, batin nyaman, lega. Saat tidak ada keiri hatian, batin nyaman, lega. Saat tidak ada ketinggi hatian, batin nyaman, lega. Tetapi begitu beberapa hal itu salah satunya muncul, tidak bisa dijaga ketenangan itu lagi, sudah muncul rasa panas. Panasnya batin. Panas boleh juga disebut demam kan ya. Tubuh yang panas juga demam. Batin yang panas juga demam juga. Batin yang sakit. Tubuh yang demam nama tubuh yang sakit. Batin yang demam juga batin yang sakit. Membuat sakit kotoran batin ini. Ini karena kotoran batin membuat sakit inilah sehingga disebut sebagai mara. Satu lagi adalah, ya cukup ya untuk yang ketiga ini. Kalau ada pertanyaan diingat-ingat dulu tentang yang dijelaskan. Apa yang kurang jelas, apa yang kurang lengkap, ya boleh nanti ditanyakan. Yaitu secara singkatnya, kilesa mara berupa kotoran batin, punya penjelasan sedemikian rupa.
Berikutnya Abhisangkara Mara. Mara berupa pembentuk besar. Maksud pembentuk besar itu tidak lain adalah 3 hal yang membentuk menjadi makhluk neraka, makhluk peta, makhluk binatang, makhluk asura. Ini satu jenis yang membentuk menjadi manusia, membentuk menjadi dewa ini, dewa itu, sampai pada dewa yang di surga ke-6. Ini pembentuk satu lagi, namanya adalah Punya Bisangkara. Kalau yang pertama tadi dikategorikan dengan istilah Apunya Bisangkara. Nah, satu lagi pembentuk. Nah, kalau tidak salah Punya Bisangkara ini ya termasuk juga rupa Brahma. Rupa Brahma. Nah, satu lagi dalam kategori Aninja Bisangkara, yaitu pembentuk mulia yang membentuk alam-alam Brahma yang tanpa bentuk. Tentu yang membentuk menjadi makhluk-makhluk yang rendah, yang sengsara itu adalah pembentuk yang sifatnya buruk. Yang membentuk menjadi manusia dan dewa itu adalah disebut pembentuk yang baik, termasuk juga rupa Brahma itu. Nah, pembentuk yang sifatnya arupa Brahma ini disebut dengan Aninja, yang artinya mulia. Baik dan mulia dipisahkan, sebetulnya ya satu saja. Baik yang membentuk buruk, yang membentuk baik, maupun yang membentuk mulia, ketiganya ini disebut Mara. Berdana dalam cakupan Mara, menjalankan sila dalam cakupan Mara, bermeditasi mencapai jana dalam cakupan Mara, sampai meditasinya tingkat tinggi, bukan hanya tulang atau nafas masuk, nafas keluar, tapi sudah mengarah ke objeknya, itu adalah pikiran itu sendiri. Objeknya adalah ruang, objeknya adalah kekosongan, objeknya adalah dikatakan ada pengenal atau sanya, tidak dikatakan tidak ada pengenal, sanya juga bukan. Ini yang dijadikan sebagai objek. Untuk paham saja susah. Nah, ini adalah dalam cengkerapan Mara masih. Mengapa? Ya, kalau pembentuk yang buruk ini dikatakan sebagai Mara, tidak perlu penjelasan, oleh karena mendatangkan kesengsaraan di alam-alam yang menjadikan. Tetapi untuk perbuatan baik, mengapa dikatakan Mara juga? Terlebih lagi perbuatan mulia yang Sang Buddha itu sangat-sangat sanjung juga. Jangankan yang Aninja, yang punya, yang mencapai rupa Brahma, ya itu sudah disanjung oleh beliau. Yang surga saja juga sudah disanjung sebetulnya. Kenapa dalam satu sisi yang lain Sang Buddha menyebutnya sebagai Mara, yaitu sesuatu yang harus dijauhi. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, menjauhinya itu mudah atau sulit? Mudah. Tetapi kalau sesuatu yang menyenangkan itu, menjauhinya itu susah atau mudah?
susah. Sehingga dengan dana, sila, jana, baik rupa jana maupun arupa jana, yang seseorang latih, kembangkan dan capai, setelah mencapainya mendapatkan kebahagiaan baik di alam surga, alam rupa Brahma, alam arupa Brahma, kira-kira menyenangi enggak? Kira-kira akan melekati tidak? Kira-kira akan mengingini lepas dari kesenangan yang sedang dienyam itu tidak? Bagaimana dia kemudian bisa mentas, bisa enyah dari samsarawata, lingkar perjalanan kehidupan? Kalau hari-hari itu adalah mencengkerami, melekati. Perbuatan baik termasuk juga perbuatan mulia, bermeditasi mencapai jana, rupa jana maupun arupa jana, masih dalam cakupan cengkeraman mara. Karena mengikat makhluk hidup supaya tidak bisa enyah dari lingkar perjalanan kehidupan wata samsara ini. Nah, ini adalah abhisangkara mara yang ada 3. A punya, A tidak punya kebajikan, tidak bajik. Abhisangkara artinya pembentuk utama dari sisi tidak bajik. Punya abhisangkara pembentuk utama dari sisi bajik. Anenja abhisangkara pembentuk utama dari sisi mulia. Ketiganya ini adalah cakupan mara. Terakhir yang kelima, ya jenis yang kelima adalah Dewa Puttamara. Ya, Dewa Puttamara ini tidak banyak penjelasan, yaitu sesungguhnya Dewa Puttamara, mara ini berupa dewa. Yang namanya dewa tinggalnya di mana? Di neraka? Tidak, tinggalnya di surga. Dan mara ini tinggalnya di surga yang paling tinggi di antara surga nafsu ini, namanya surga Paranimita Wasawati. Tetapi setelah berada di kesenangan sedemikian rupa menjadi mudah murka, sewenang-wenang, semena-mena, mau menangnya sendiri, sehingga sering terjadi perang antara mara, yaitu makhluk di alam surga Paranimita Wasawati itu, dengan surga-surga yang lain. Utamanya yang sering didengar itu adalah surga Tawatingsa, tempat Dewa Indra itu berdiam, atau Dewa Saka. Perang, ya. Karena si mara ini, si pengecut, si pecundang, mau menang sendiri, murka, mentang-mentang ada kuasa. Kalau orang jahat, tapi yang jahat itu permisi, orang kalangan bawahan, menakutkan tidak? Tapi kalau yang jahat itu penguasa, bagaimana? Sangat menakutkan. Tidak usah pengusaha sukses saja, kalau dia marah, kalau dia murka, menakutkan semuanya. Ya, karena memang keberadaannya sebagai makhluk dewa, sehingga meskipun jahat, ya sebutannya dewa, tapi ada tambahan puba dewa. Puba itu artinya awal atau dulu, dewa ya dewa. Artinya apa? Puba dewa itu maksudnya adalah dulunya dewa. Sudah bukan dewa lagi karena punya istilah baru, yaitu mara. Untuk dewa yang punya hati buruk. Ini sebagai salah satu jenis mara di antara 5 jenis itu. Kok Bante tahu? Ya, baca. Tentu ya,
tidak? Sesungguhnya ada enggak Mara yang berupa dewa itu? Betul, menurut ceritanya, sesuai yang dibaca. Tentang bacaannya itu betul atau tidak, saya tidak bisa memberikan jaminan. Tak cukup hanya memberikan keyakinan. Saya yakin. Oleh karena makna dharma itu sesungguhnya bukan satu atau dua, mungkin juga beberapa, dalam tergantung pada konteks. Kata dewa sendiri tidak dimaksudkan dewa yang ada di surga sana. Dewa itu siapa? Dewa itu adalah ibu dan ayah. Dewa itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Dewa itu adalah raja penguasa wilayah. Banyak sekali dewa-dewa. Itu yang dimaksudkan. Termasuk juga Mara ini dalam bentuk person. Siapa itu? Penguasa yang punya hati jahat, yang bisa kita lihat dalam keseharian. Itu tidak lain adalah sebuah sosok Mara yang kalau marah yang menakutkan. Nah, ini kita bisa mengerti sosok Dewa Buta Mara itu siapa. Bolehlah diasosiasikan pada orang di antara kita ini yang punya martabat, yang punya harta, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh yang tinggi, dan punya sifat yang murka, punya sifat yang angkara murka, yang namanya marah. Nah, ini adalah maksud kata marah. Dan di antara 5 jenis marah yang dimasukkan dalam syair tang pasah hati maro, marah akan menghempas dia. Yang itu tadi. Yang kata marah ini maksudnya tidak lain adalah kilesa marah. Marah berupa kotoran batin. Selesai sudah penjelasan satu syair dalam Dhammapada. Silakan bertanya kalau masih mau, kalau masih cukup waktu.